Glory Man United. Halo United Lover, ketemu lagi bersama gua Dexter Mahe di Momi Channel. Hari ini kita akan membahas pertandingan Liga Inggris pekan ke-25 antara Manchester United melawan Newcastle. Pertandingan ini akan dilangsungkan pada hari Minggu waktu Inggris atau hari Senin dini hari waktu Indonesia. Bagaimana kekuatan kedua tim menjelang pertandingan? Kita saksikan bersama-sama. Manchester United akan bersaing dengan ketat melawan Newcastle United di Old Trafford pada hari Minggu malam, berharap meraih kemenangan dan tentunya kembali ke jalur kemenangan mereka di Liga Inggris. Setan Merah akan menuju ke pertandingan tersebut setelah menang 4-0 atas Real Sociedad di Liga Eropa. Sedangkan tim tamu menjadi mangsa pasukan Thomas Tuchel awal pekan ini saat mereka kalah 2-0 di laga tandang. Ole Gunnar Solskjaer akan kembali ke formasi andalannya 4-2-3-1 dengan banyak perubahan dari pertandingan menghadapi Sociedad. David De Gea mungkin kembali menggantikan Dean Henderson dan Anthony Martial akan dikembalikan ke posisi di starting 11. Kedua belah pihak akan bentrok sekali lagi musim ini pada Minggu malam, kali ini di Old Trafford dengan tujuan untuk kepentingan masing-masing. Setan Merah tertinggal dalam perburuan gelar 10 poin dari tetangganya Man City, sementara Newcastle United berjuang untuk bertahan hidup lolos dari degradasi dengan hanya punya poin unggul 6 poin dari zona degradasi. Mereka perlu meningkatkan permainan untuk menghindari bencana dan menaiki tangga di klasemen sementara. The Magpies telah menetap untuk tidak tampil biasa-biasa saja, tetapi melakukan penampilan yang terbaik untuk menyelamatkan timnya dari degradasi. Dari kubu Setan Merah, David De Gea akan menggantikan Dean Henderson di sela-sela start gawang untuk pertandingan menghadapi Newcastle. Kiper Spanyol tersebut melakukan penyelamatan brilian dalam pertandingan menghadapi West Bromwich Albion di Hull Town. Namun kali ini dia berharap untuk bisa mengamankan clean sheet. Hal ini tergantung pada duet back di depannya yang kemungkinan akan diisi oleh Victor Lindelof yang akan menggantikan Eric Bailly untuk membentuk duet back di jantung lini belakang United. Sementara Aaron Wan-Bissaka dan Luke Shaw akan kembali menjadi starter di posisi back kanan dan back kiri. Duo ini telah dalam performa terbaiknya dalam beberapa bulan terakhir. Tentunya mereka juga diharapkan untuk menambah assist dan golnya menghadapi tim seperti Newcastle. Manchester United secara resmi mengumumkan bahwa Scott McTominay mungkin tidak bisa tampil lawan Newcastle karena mengalami cedera pada menit ke-60 menghadapi Real Sociedad. Akibatnya Nemanja Matic kembali akan ke posisi starter menggantikan McTominay dan akan berduet dengan Fred sebagai gelandang jangkar. Fred menampilkan performa yang bagus menghadapi The Royal atau Real Sociedad di pertengahan pekan saat ia melindungi lini belakang secara efektif selama 90 menit. Sementara itu Bruno Fernandes kembali akan ke posisi nomor 10. Playmaker Portugal itu memang sedang dalam performa terbaik dengan mencetak 2 gol yang sangat bagus menghadapi Real Sociedad. Dia berharap akan kembali mengulangi performa yang brilian ditemani oleh Marcus Rashford dan Mason Greenwood di kedua sisi sayap penyerangan. Duo Inggris ini akan menggunakan kecepatan seperti saat mereka meluluhlantakkan Real Sociedad. Sementara itu Anthony Martial akan menggantikan Edinson Cavani yang masih cedera dan dia akan tampil sebagai striker tunggal di lini depan Manchester United. Seperti biasa United akan turunan 4-2-3-1, De Gea, Bonsar gawang, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof dan Shaw di belakang, Matic dan Fred sebagai dua gelandang jangkar, Greenwood, Fernandes dan Rashford trio penyerang di belakang striker Anthony Martial. Dari kubu Newcastle United, Karl Darlow telah menunggu lama kesempatannya sejak bergabung dengan Toon Army. Ini merupakan periode yang sangat memfrustasikan baginya sampai ketika dia memanfaatkan kesempatan menyusul cederanya Martin Dubravka. Meskipun pemain Slovakia itu cukup fit untuk tampil lagi, tetapi Darlow akhirnya
mempertahankan status kiper nomor 1 karena tampil impresif. Sementara itu, bek tengah Fabian Schär absen selama berbulan-bulan dan mengalami cedera lutut yang dideritanya saat menghadapi Southampton. Federico Fernandes juga absen karena cedera paha dan karena itu harus tetap menggunakan duet Jamal Lascelles dan Kieran Clark sebagai pasangan bek tengah. Sementara itu bek kanan Javi Manquillo juga mengalami cedera pergelangan kaki dan harus digantikan oleh Emil Krafth yang akhirnya membuat beberapa penampilan gemilang. Sementara Paul Dummett dan Matt Ritchie bisa untuk bermain tetapi nampaknya belum cukup bugar sehingga Jamal Lewis akan kembali menempati posisi bek kiri. Sementara itu Joe Willock memberikan pengaruh instan sejak dia dipinjam dari Arsenal. Pengalaman Jonjo Shelvey juga akan menjadi krusial melawan pasukan oleh Gunnar Solskjaer. Kehadiran Isaac Hayden juga bisa dimanfaatkan oleh Newcastle karena dia mampu bertahan dan menyusun lini belakang untuk tampil dengan serangan balik yang mematikan, dan dia bisa meredam kekuatan kreatif di balik serangan-serangan United. Kakak beradik Longstaff mungkin tidak akan bermain karena mereka masih mengalami masalah kebugaran. Newcastle juga akan berjuang untuk mencetak gol tanpa adanya Callum Wilson. Penyerang andalan Newcastle tersebut harus digantikan oleh pemain seperti Dwight Gale, Andy Carroll, dan Joelinton. Statistik utama, Manchester United telah memenangkan 4 dari 5 pertandingan Liga Inggris terakhir mereka melawan Newcastle, dengan kalah 1 kali, memenangkan 2 pertandingan terakhir dengan skor 4-1. Newcastle hanya memenangkan 1 dari 35 pertandingan Liga tandang terakhir mereka menghadapi Manchester United. 9 kali draw dan 25 kali kalah, menang 1-0 di Old Trafford pada Desember 2013. Sementara itu, Manchester United belum pernah memenangkan 3 pertandingan Liga berturut-turut dengan selisih 3 gol atau lebih, menghadapi satu tim sejak melakukannya melawan Aston Villa antara April 2013 sampai Maret 2014. Hanya melawan Liverpool, yaitu 8-1, yang membuat Newcastle United kalah lebih banyak dalam seluruh sejarah Liga mereka daripada melawan Manchester United, yaitu 80 kali kalah. The Magpies telah kalah dalam 49 pertandingan tandang Liga melawan Setan Merah. Manchester United telah kebobolan gol pertama dalam 11 pertandingan Liga Inggris yang berbeda musim ini. Menang 7 kali, seri sekali, dan kalah 3 kali setelah kebobolan gol pertama. Dan mereka memenangkan liga tertinggi 7 kali setelah kebobolan lebih dulu. Manchester United telah memenangkan lebih banyak poin Liga Primer, yaitu 529, dan pertandingan, yaitu 154 partai pada hari Minggu, daripada tim manapun dalam sejarah kompetisi Liga Inggris. Setan Merah memiliki rata-rata 1,86 poin per pertandingan di hari Minggu di Liga Inggris, rasio terbaik pada hari itu dalam seminggu. Player to watch, Anthony Martial. Performa striker United Anthony Martial musim ini jauh dari kata memuaskan. Gol yang dihasilkan oleh penyerang asal Prancis tersebut sangat minim. Martial tampil oke pada musim lalu. Sepanjang 2019-20 dia mencetak 23 gol di semua kompetisi, 17 gol di Liga Inggris. Namun produktivitas Martial menurun musim ini. Di Liga Inggris, Martial baru menghasilkan 4 gol dalam 19 kali penampilan. Ditanya soal produktivitas Martial yang rendah, Ole Gunnar Solskjaer mengaku tidak khawatir. Dia yakin Martial akan kembali tajam, karena dia percaya bahwa Martial adalah seorang pekerja keras dan performa kadang itu sementara kelas itu permanen, dan dia percaya Anthony Martial punya kelas. Hal itu ditunjukkannya juga saat tampil sebagai pemain pengganti menghadapi Real Sociedad. Jadi minggu ini adalah waktunya untuk Martial bersinar lagi dengan cederanya Edinson Cavani. Martial sudah memiliki rekor 4 gol menghadapi Newcastle United. Jadi ini saatnya dia menambah gol-gol koleksinya menghadapi tim-tim Liga Inggris. Dan kemungkinan Martial bisa mencetak hat-trick jika dia tampil dengan sungguh-sungguh dan menunjukkan kelasnya. Prediksi, penampilan United menghadapi The Baggies musim atau pekan lalu nampaknya cukup
menjadi gambaran akan seperti apa pertandingan menghadapi Newcastle United. Pasukan Sam Allardyce yang bertahan dengan sangat ketat tidak pernah mendapat tekanan yang cukup berarti dari para penyerang United. Dengan duet bek tengah Maguire dan Lindelof nampaknya akan kembali dikhawatirkan untuk berbuat kesalahan yang sama, tidak fokus di awal-awal pertandingan, yang bisa membuat United tertinggal lebih dahulu. Begitupun dengan duet dari Bailey Maguire yang terbukti dalam pertandingan menghadapi Sociedad begitu lengah dan ceroboh di awal-awal pertandingan. Ini yang mesti diperbaiki oleh Gunnar Solskjaer. Dan dengan performa yang semakin meningkat dari Newcastle United, mereka hanya kalah 2-0 dari Chelsea pekan lalu dan mencatatkan 10 tembakan di pertandingan tersebut yang tentunya cukup bagus untuk tim sekelas dari Newcastle. Pemain paling berbahaya adalah Alan Saint-Maximin yang bisa mengubah pertandingan dengan gocekan-gocekan dan manuvernya yang tinggi. Tapi dengan unggul kualitas dan lebih karena strategi Steve Bruce 4-3-3, maka United masih bisa menang dengan skor 2-0. Itu dia prediksi pertandingan antara Manchester United menghadapi Newcastle United. Kita doakan saja semoga United bisa meraih 3 poin malam hari ini menghadapi Newcastle. Glory Man United.